Sebelum video dimulai, alangkah dermawannya bagi kalian apabila klik tombol like, subscribe, dan klik tombol notifikasi untuk membantu channel ini berkembang. Terima kasih. Thailand siap balas dendam dengan Indonesia. Legenda Jepang sanjung timnas U17. Pratama Arhan mengecewakan pelatih. Kami mencoba merangkumnya dalam kabar bola dunia dan seputar timnas Indonesia terbaru di channel ini. Pelatih timnas U23 Thailand asal Jepang, Isaro Sritaro, optimis timnya bisa meriah juara di Piala AFF U20 2023. Piala AFF U23 tahun ini akan dimulai pada 17 hingga 27 Agustus di Thailand. Pelatih ini berharap bertemu Indonesia di final untuk balas dendam, dan saya rasa pecinta timnas Thailand juga menginginkan hal tersebut. Thailand sudah mengumumkan skuadnya untuk tampil di ajang tersebut. Ajang kali ini Thailand menjadi tuan rumah. Pada ajang Piala AFF U23 sebelumnya, timnas U23 Indonesia tidak ambil bagian. Saat itu, pandemi COVID. Selain Indonesia, Myanmar juga mundur dari ajang tersebut karena masalah yang sama. Skuad Garuda Muda harus absen karena banyak pemain yang harus menjalani isolasi jelang keberangkatan mereka ke Kamboja. Setelah pengumuman pemainnya, pelatih timnas U23 Thailand, Isaro Sritaro, menjelaskan skuad Gajah Perang akan bekerja keras dengan pemain yang ada saat ini. Pemain-pemain kami adalah para pemain muda yang potensial. Pemain-pemain ini juga akan tampil di kualifikasi Piala Asia U20 2024 mendatang. Tapi tentu saja kami akan berusaha semaksimal mungkin. Penting bahwa selama sisa waktu yang ada kami membesarkan para atlet ini, sehingga semuanya siap untuk kompetisi dan siap untuk juara. Artinya semua masih memiliki kesempatan untuk masuk dan bersaing dalam babak kualifikasi kejuaraan Asia dan ajang lainnya, kata Isaro Sritaro. Isaro mengatakan juga bahwa Thailand akan menjalani laga uji coba melawan Bahrain pada 15 Agustus mendatang. Laga tersebut jadi ajang untuk penentuan skuad yang akan tampil di Piala AFF U23 nanti. Untuk skuad para pemain ini dinilai sudah cukup siap. Sebelum pertandingan pertama pada 17 Agustus, kami akan melakukan satu pertandingan pemanasan tertutup untuk melihat kesiapan terakhir juga, tambahnya. Dia juga menjelaskan lagi bahwa pada ajang kali ini menjadi kesempatan pembalasan dendam Thailand kepada Indonesia. Seperti kita ketahui di final Seagames 2023 mereka dibekuk Indonesia dengan skor memalukan 5-2. Dan laga berlangsung sangat panas hingga baku hantam antara pemain dan ofisial kedua tim. Bicara tentang target, pelatih asal Jepang ini optimis bisa meraih juara di Piala AFF U20 2023. Pada ajang sebelumnya mereka harus takluk dari Vietnam di partai final. Targetnya tentu saja sebagai tuan rumah. Kami juga ingin menjadi juara di ajang ini. Kami akan mengevaluasi gambaran keseluruhan secara pertandingan demi pertandingan. Melakukan yang terbaik agar tim siap di setiap pertandingan turnamen ini, pungkasnya. Sementara itu, pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, sudah mulai mencari gambaran skuad untuk Piala AFF U20 2023 nanti. Dia sudah berkeliling untuk melihat langsung pertandingan Liga 1 musim ini. Tujuannya untuk mencari nama-nama pemain yang akan masuk ke skuad Garuda Muda. Hal ini jadi tantangan serius karena diprediksi akan banyak tim yang tidak melepas pemainnya untuk ajang tersebut. Pasalnya, Piala AFF U23 tidak masuk dalam agenda FIFA dan kompetisi Liga 1 masih berjalan. Kabar berita selanjutnya. Legenda hidup timnas Jepang menyebut bahwa timnas U17 Indonesia bisa bicara banyak di Piala Dunia U17 2023. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mitsuo Ogasawara pasca anak asuhnya berlaga dengan timnas U17. Seperti yang diketahui, Ogasawara merupakan salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki oleh timnas Jepang pada era 2000-an. Bersama timnas Jepang, ia tampil 55 kali dan mencetak 7 gol. Ia juga jadi bagian dari skuad timnas Jepang saat juara Piala Asia 2004 di bawah asuhan Shicho. Ogasawara mengawali karier di klub tersukses di Liga Jepang, yaitu Kashima Antlers, dan sempat berkelana ke klub Italia, yaitu Messina, sebelum kembali ke klub asalnya sampai pensiun pada 2018. Setelah pensiun dari Kashima Antlers, ia diminta oleh klubnya untuk membantu pengembangan akademi dan jadi pelatih tim usia muda.
Kebetulan, ia juga jadi pelatih Kashima Antlers U18 saat tiba di Indonesia saat tampil di Indonesia Youth Championship 2023 di Bali. Tim asuhan Ogasawara sempat rasakan sengatan dari skuad Timnas U17 Indonesia asuhan Bima Sakti pada Sabtu 5 Agustus 2023 malam waktu Indonesia Barat. Pasalnya, timnya sempat tertinggal 2-1 pada awal babak kedua dari Timnas U17 Indonesia. Beruntung anak asuhnya bisa mengendalikan keadaan di sisa waktu. Hal itulah yang membuat anak asuhnya bisa mengantongi kemenangan dramatis atas Timnas U17 Indonesia. Tentu legenda Timnas Jepang tersebut langsung memuji permainan anak asuh Bima Sakti tersebut. Menurutnya, skuad Timnas U17 Indonesia sanggup membuat timnya keteteran. Terus terang sangat kesulitan melawan permainan Garuda United U17, ujar Mitsuo Ogasawara. Beruntung anak asuhnya bisa mengendalikan keadaan di sisa waktu. Hal itulah yang membuat anak asuhnya bisa mengantongi kemenangan dramatis atas Timnas U17 Indonesia. Sedikit demi sedikit kami menemukan performa terbaik sehingga bisa membalikan keadaan dengan sisa waktu, ujarnya. Ia memuji permainan Timnas U17 Indonesia secara keseluruhan. Menurutnya beberapa pemain Indonesia memiliki kemampuan di atas rata. Legenda Timnas Jepang tersebut melihat masa depan skuad asuhan Bima Sakti sangat cerah. Apalagi Timnas U17 Indonesia bakal bertanding di Piala Dunia U17 2023. Menurutnya, Timnas U17 Indonesia bakal sukses saat mengarungi ajang Piala Dunia U17 2023. Piala Dunia U17 2023 bakal digelar pada 10 November 2 Desember 2023. Kedepan Garuda United sepertinya akan bisa berbicara banyak di kejuaraan internasional U17, ujarnya. Kabar berita selanjutnya. Pelatih Tokyo Verdy Hiroshi Shirofuku kecewa dengan penampilan Pratama Arhan setelah timnya kalah 0-1 dari Shimizu S-Pels Minggu 6 Agustus 2023 sore waktu Indonesia Barat di Ajinomoto Stadium, Tokyo. Shirofuku memasukkan bek kiri timnas Indonesia tersebut pada menit ke-80 menggantikan Hidemasa Koda. Saat itu Tokyo Verdy sedang tertinggal 0-1 dari gol Yuito Suzuki pada menit ke-35. Shirofuku ingin timnya tampil lebih menyerang, tetapi tak melupakan barisan pertahanan. Dia berharap Pratama Arhan dianggap menjadi pembeda pada laga ini. Pratama Arhan diketahui memiliki kemampuan lemparan ke dalam jarak jauh yang bisa jadi senjata mematikan Tokyo Verdy. Sayang kepercayaan yang diberikan sang pelatih tidak dapat dijalankan bek kiri timnas Indonesia dengan baik. Hingga pertandingan usai, Tokyo Verdy dipaksa menyerah di hadapan pendukungnya sendiri, ujar Hiroshi Shirofuku dikutip dari laman resmi klub. Pelatih Tokyo Verdy tersebut juga menyayangkan usaha Pratama Arhan CS yang gagal mengejar ketertinggalan hingga laga usai. Pada laga kali ini adalah penampilan ketiga Pratama Arhan di jadwal laga.